Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Shalom semuanya, menjual-jual. Oke, langsung aja. Di sini saya mau angkat sedikit peristiwa yang ada dalam Alkitab ketika Yesus menghardik badai. Nah, jadi di sini ada banyak yang kurang detail ya untuk melihat sebenarnya apa sih maksud dari kejadian ini. Ya mungkin ada yang berpikir ini hanya menunjukkan kuasa Yesus atau Yesus bisa melakukan mujizat. Iya sih, tapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih besar, yang lebih esensi yang mau Yesus tunjukkan daripada hanya sekedar melakukan mujizat atau menunjukkan kuasanya. Lalu apakah itu? Apa sih yang mau Yesus tunjukkan dalam adegan menghardik badai? Saya percaya ya, mulai dari kitab Kejadian, baik perbuatan, ucapan, gambaran yang dikasih Allah itu ada maknanya. Jadi bukan acak kadut ya, Allah kita cara kerjanya nggak seperti itu. Contoh case Abraham waktu kurbankan Ishak anaknya yang tunggal dan kemudian digantikan sama domba yang nyangkut di semak belukar. Gambaran peristiwa ini adalah suatu tipologi. Ini adalah gambaran penebusan yang next akan digenapi oleh Yesus Sang Mesias, anak tunggal Allah, sebagai kurban pengganti dan disebut anak domba Allah. Ya, domba ini ya kita tahu pasti dia ini adalah domba, inilah hewan yang selalu dihubungkan dengan Yesus. Yesus lahir di kandang domba, itu ada makna teologisnya. Kalau di bawah pohon kurma, kira-kira makna teologisnya apa ya? Di Matius 8, Markus 4, Lukas 8, itu dicatat kisah Yesus dan muridnya lagi dalam perahu. Tiba-tiba ada topan badai, terus para murid pada ketakutan dan teriak kepada Yesus, ya kira-kira bilang, "Guru, kita binasa." Lalu Yesus bangun menghardik badai, diam gitu ya. Lalu anginnya berhenti. Nah, kira-kira saat Yesus tidur itu, pada saat ada badai yang kencang, dia itu tahu nggak? Ya pasti tahu. Yesus bilang, "Kenapa nggak percaya? Di mana kepercayaanmu?" Nah, murid pada heran ya, dan mikir Yesus ini siapa, kok angin juga takut sama dia gitu. Kalau murid dan kita saat ini melihat detail, di kitab nabi-nabi sudah bicara tentang kesiapaan Yesus ini, termasuk ketika Yesus menghardik badai. Di Mazmur 104 ayat 4, Raja Daud bicara tentang Tuhan huruf kapital atau JHWH semesta alam yang membuat angin sebagai suruhanmu. Di ayat 7, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Di Markus 4 ayat 39, ia atau Yesus pun bangun menghardik angin itu. Yesus mengkonfirmasi hal-hal sekecil apapun dalam kitab para nabi tentang siapa dia. Yesus adalah Jehovah atau Bapa itu sendiri. Nah, kata Yesus, "Kenapa kau tidak percaya? Masih belum tahu aku siapa?" Padahal kita udah sering sama-sama, kira-kira gitu ya. Akulah dia, Jehovah itu. Kesimpulannya, Yesus adalah Jehovah yang adalah Allah itu sendiri. Ya, nggak perlu ada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, nggak mesti ada embel-embel itu ya. Jadi dia adalah Jehovah itu sendiri, bukan hanya firman Yahweh, bukan hanya firman Jehovah seperti anggapan beberapa aliran ya. Yesus adalah Mesias itu sendiri dan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Oke, jadi apa yang Alkitab katakan aja itu yang kita angkat. God bless you, Tuhan berkati.